Bacaan firman Tuhan dari ulangan yang pertama, ulangan 1 ayat 1 sampai 46, saya bacakan sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kadesh Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Asitarot, dekat Edrei. Di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon, sampai ke Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang 32F ini Adi ya, saya jadi hafal tuh. Adi semua. Untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian. Seorang dari aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu, dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpangkat. Ulang, yang berpengaruh. Ulang, yang berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi sukumu. Dan pada waktu itu, aku memerintahkan kepada para hakimmu, demikian. Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu
dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili, jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kadesh Barnea. Ketika itu aku berkata kepada kamu, ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Ya, selanjutnya hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Demikian. Ya, selanjutnya ayat 24 sampai seterusnya. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol. Kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang berjalan di depanmu, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam, dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh.
Riwayat hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini, baiklah berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Tiberau. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke atas ke arah pegunungan. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah, dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu, dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Amin. Silakan diungsi. Suaranya belum ada, Bu Lucy. Baik, saya akan baca Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 26. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya, dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ
dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham mempersembahkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyak. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir. Seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berpuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Demikian. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Median. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai
di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gentarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantar dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membuat kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yakni waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai pada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomon yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apa yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apa yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat,
akan tetapi kamu tidak menurutinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk para rektor, Ibu Naliana, Pak Narwi, Ibu Lucy, dan Ibu Esther. Kita akan mengatakan firman Tuhan dengan judul sejarah. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan Yesus dengan penuh cinta, penuh pengharapan, penuh dengan hati yang tulus ya, saudara ya. Terus ya, percaya saya, hatimu tidak tulus, dan kamu tidak punya pengharapan, kamu nggak punya iman, nggak punya cinta, firman Tuhan itu ya biasa-biasa saja, nggak ada kuasanya. Anda baca firman Tuhan, Anda ikut embun pagi, doa pagi dimanapun, Anda berdoa, Anda ke gereja, tapi karena kamu tidak punya pengharapan, ya, kamu nggak punya iman, Pak, nggak punya iman, nggak mungkin ke gereja. Oh, mungkin Pak, banyak orang di gereja tuh nggak punya iman. Ya, buktinya dia udah pergi ke gereja, pulang masih tetap utang-utang kok, ya kan? Buktinya dia sudah ke gereja, pulang dia masih tetap balas dendam. Nah, ini ke gereja, oh, ini gereja ini kita suci, ya ini harinya Tuhan. Ya, begitu Anda keluar gereja disalib mobil, dipepet, wah ngajak berantem semua. Nah, itu tadi ya. Wah itu sering ya saudara ya. Beneran, nggak, pendetanya juga sama. Nah jadi itulah menunjukkan bahwa Anda nggak punya iman. Anda datang ke gereja itu nggak ada tujuannya mau ngapain ya, cuma mau arisan doang. Ke gereja itu cuma mau jingkrak-jingkrak, lihat gereja karismatik ya. Cuma mau jingkrak-jingkrak, mau lihat ajojing aja, lampu kelap-kelip, lampu diskotik. Ya kan? Jadi saudara, hati-hati ya, hati-hatilah dengan apa hatimu itu ya. Benar nggak kamu punya iman datang ke gereja? Benar nggak ya? Aku punya pengharapan. Kalau enggak, kamu nggak akan dapat apa-apa, serius. Cuma walaupun daripada kamu apa namanya jingkrak-jingkrak di diskotik, yang mendingan kamu jingkrak-jingkrak di gereja, ya kan? Wah, gereja pendetanya khotbah ngantuki Pak, daripada kamu tidur di losmen, tempatnya itu cewek gombel, yang mendingan kamu tidur di gereja, kan gitu saudara ya. Ya kan, mendingan kan kamu tidur di gereja ya. Ya Pak, di gereja cuman arisan doang Pak ya, daripada kamu arisan itu tadi, arisan di ibu kota, ya kan nanti ada ujung-ujungnya utang-utang, ya kamu mendingan arisan di gereja, gitu saudara ya. Tetap ke gereja, ya Pak, gereja cuma cari jodoh, iya daripada kamu cari jodohnya kamu di diskotik, apa di masjid, mendingan kamu cari jodohnya di gereja. Sama seperti itu ya saudara ya. Sekalipun kita berkata bahwa ini nggak baik, imanmu nggak ada, kamu ke gereja nggak ada imannya, datanglah tetap ke gereja. Karena kalau kamu tidak ke gereja, nanti kamu kalau dapat jodoh, jodohnya ya jodoh yang nggak jelas. Ya, jodoh itu lebih bagus dari komunitas, kamu kenal orangnya ya. Dari komunitas, jelas komunitasnya. Kamu komunitasnya komunitas masjid, jangan jelas. Di masjid udah jelas ya, berarti bukan jodohmu. Komunitasnya dari mana? Dari kelenteng misalnya. Ya dari kelenteng, ya bukan jodohmu. Kamu kan anak Tuhan, anak Allah. Soalnya bukan anak Tuhan, kamu kan anak Allah. Ya kamu tidak mungkin bergabung dengan apa namanya orang-orang yang tidak percaya. Oh, nanti kita kristenkan, ya salah juga. Berarti kamu mengkristenkan orang dengan tujuan mau ngawini dia, nggak benar. Nanti makanya nanti ruwet keluargamu, tak jamin ruwet. Kalau nggak ruwet itu hanya tahun pertama, lama-lama tetap ruwet, ya. Kecuali kamu dapat jodohnya dari gereja lain, tetap lebih baik kamu dari gereja, tetap lebih baik. Ya, anak saya bertanya kepada saya, ya, kalau cari jodohnya bukan orang dari gereja, nggak apa-apa. Oh, ya ini kan paradoks kan, tadi saya bilang dari gereja. Karena saya konteksnya lagi di Belanda, saudara. Anda konteksnya lagi di Indonesia. Saya konteksnya lagi di Belanda. Di Belanda, orang yang lesbian, homoseksual, free sex, kumpul kebo pun ada di dalam gereja. Nah, itu loh masalahnya. Ya kan? Dan itu tidak suatu hal yang tabu. Nah, kalau di Indonesia kan tabu, ya kan? Nah, kalau di ini kan tabu, kalau di Belanda. Jadi kamu di luar, di dalam gereja sama saja. Itulah konteksnya, ya. Bahkan pendetanya aja homo kok. Nah, konteksnya jadi beda, ya. Sehingga saya bilang tidak harus di dalam gereja. Tetapi kamu carilah yang takut akan Tuhan.
Karena kalau tidak takut akan Tuhan, nanti kamu nggak bisa sepakat kalau ada apa-apa. Mau doa gimana, kamu nanggung sendiri. Ya, aduh, kamu punya pengharapan sama Tuhan. Di dalam musibah kamu nggak bisa melakukan sesuatu dan kamu hanya bisa berdoa. Istrimu nggak akan dampingi kamu berdoa, istrimu malah selingkuh nanti. Ya kan? Apalagi orang-orang Eropa ini nggak mau susah, saudara. Ya, begitu susah dikit dia cerai. Aku nggak mau. Aku menikahi kamu bukan buat susah. Itu bahasanya begitu ya. Aku nikah sama kamu itu bukan buat susah. Aku tuh mau cari bahagia. Nah, itu. Waktu menikah itu orang-orang di Eropa ini ya, saya kadang ingat ya. Menikah itu susah dan senang. Dalam penderitaan, dalam sukacita, dan dalam duka cita. Nah, tetapi masalahnya pernikahan di Eropa kan sudah nggak begitu lagi, saudara. Aku menikah karena aku mau cari bahagia. Ya, aku mau cari bahagianya itu juga bukan bahagia di dalam penderitaan. Bahagia itu artinya tidak ada kesusahan. Kalau susah tak tinggal. Pergeseran nilai arti menikah itu berbeda, saudara ya. Nah, sekarang di Indonesia juga begitu ya. Saya menikah mau cari bahagia kok. Kalau suamiku sakit, ya tak tinggal. Kalau istriku sakit, ya tak tinggal. Saya selalu berkata ya, sampai mati, dirawat, sampai mati. Yang nanti yang menuai adalah anak-anaknya, saudara. Anak-anakmu nanti yang menuai kebaikan. Komitmenmu, kesetiaanmu itu nanti yang menikmati adalah anak-anakmu. Kamu memberikan teladan buat anak-anakmu. Bahwa papaku merawat mamiku sampai meninggal. Mamiku merawat papiku sampai meninggal. Beneran, saudara ya. Itu adalah menjadi teladan, dan keluarga ini menjadi keluarga yang solid. Bukan, ya aku dulu menikah bukan mau buat jadi babu. Aku menikah bukan mau buat jadi suster. Nah, enggak juga, saudara. Banyak hal yang salah di dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Karena apa? Karena mereka tidak belajar. Tidak belajar dari apa? Dari sejarah. Ya kan? Dari masa lalunya. Dia pikir sejarahnya orang tuanya tidak akan nurunin ke dia. Salah, saudara. Apa yang dialami orang tuamu itu kamu tidak akan jauh-jauh berbeda, saudara. Serius. Apa yang dialami pernikahan oleh kakekmu, ya, nenekmu, kakekmu dari ibu, kakekmu dari ayah, atau orang tuamu sendiri, tidak akan jauh-jauh dari kehidupanmu. Belajar dari sejarah itu tidak akan jauh. Kecuali kamu berdamai. Tetapi tetap kamu akan kena masalah yang sama, tapi bedanya lama, lulus apa nggak lulus, sudah begitu aja. Orang tuamu, kakek nenekmu mungkin nggak lulus, artinya cerai, ya. Atau tetap jalan tapi gebuk-gebukan sampai mati. Gebuk-gebukan ya, KDRT sampai mati, bisa. Tapi kalau kamu berdamai, kamu ada rekonsiliasi di hatimu, ya, kamu tetap melewati sedikit, ya, tetapi kamu akan lolos. Makanya saya selalu berkata kepada anak saya, menikahlah dengan keluarga yang baik. Serius, saudara. Wah, Pak, diskriminasi, kasihan yang keluarganya nggak baik dong. Ya itu sudah konsekuensi. Anak saya, ya, saya ini terlahir di negara Indonesia, lalu didiskriminasi oleh orang-orang Arab dan orang pribumi. Yang salah apakah orang tua saya, saudara? Kan konsekuensi, ini bukan salah benar, tapi konsekuensi. Ya kan? Sama, sekarang anak saya pergi ke Belanda, anak saya ajak ke Belanda, lalu nanti cucu saya, warnanya, misalnya anak saya menikah sama bule, makanya jadi mukanya Cina bule. Lalu dia akan dibully di sekolahnya. Benar nggak? Karena kan mengalihkan aneh kan, beda kan? Nah, bedanya kalau di Belanda sekarang ini diajarin nggak boleh. Kalau kamu beda, bukan berarti dia boleh kamu bully. Kalau di Indonesia kan nggak diajarin kan? Kalau di Belanda itu diajarin ya. Dan kalau anakmu itu suka bully, orang tuanya dihajar, saudara. Orang tuanya bisa dipanggil polisi. Bukan cuma dipanggil sekolah, dipanggil polisi. Ya, kalau yang suka bully itu. Beneran ya, kalau kamu tidak bisa didik anakmu untuk tidak membuli orang lain, anakmu akan diambil ke panti sosial. Kamu diambil sama negara, berarti kamu tidak bisa mendidik anakmu. Beneran ya, anak-anak yang bully-bully itu ya. Jadi tetap sejarah di masa lalu itu kan berulang kepadamu, saudara. Anda mau terima mau enggak, ditolak begitu rupa, Anda yang biasa kawin cerai, dari kakek neneknya suka kawin cerai, akan nurut, ya, sampai ke anak-anaknya, cucunya kawin cerai, saudara, yang kawin cerai. Serius, saudara ya.
Kutuk itu bukan kutuk, itu konsekuensi karena teladan. Jadi misalnya dalam satu keluarga ya pasti banyak yang tetap nanti ada balik kawin cerai. Beda dengan ada satu keluarga di Jerman ya, orang Indonesia menikah sama orang bule Jerman. Pokoknya ini udah nggak baik lah keluarganya ya. Terus si istrinya ini bilang, saya mau tinggalkan kamu. Kamu berani ceraikan saya bunuh kamu. Sampai ngomong gitu orang bulenya. Di keluarga saya tidak ada yang bercerai. Kamu boleh tidur dengan siapa saja. Kamu boleh selingkuh. Tapi jangan di rumah. Pergi. Jangan dibawa ke rumah. Jangan sampai ibu saya tahu. Tapi kita tidak boleh cerai. Kalau cerai, kamu saya bunuh. Sampai begitu saudara ya. Tidak ada yang bercerai di keluarga saya. Mereka keluarga Katolik yang sangat fanatik ya, saudara ya. Jadi mereka menjaga benar. Tapi itu, ya itu bagus ya, saudara. Komitmen ya, komitmen nggak boleh cerai. Pokoknya apapun nggak boleh cerai. Walaupun sudah hancur-hancuran. Waduh, luka dalam itu semuanya ya. Saling melukai, yang suaminya selingkuh, yang istrinya selingkuh. Ya, tetapi mereka itu tadi ya, nggak cerai. Karena mereka tidak punya tradisi bercerai. Ya, nah itu juga sama ya. Anda jangan, sebuah taman itu kan harus dirawat dan diturunkan lagi. Kalau taman itu adalah sebuah wasiat, ya sebuah taman yang indah, sebuah wasiat, maka akan terus diturunkan terus. Tinggal siapa yang mulai merusak dulu dari generasi itu. Ya kan, siapa yang mulai merusak taman itu dulu, yang merusak warisan itu. Ya, sejarah itu akan terulang kembali, saudara. Sejarah itu sebuah pola kehidupan. Dan itu selalu berulang dalam generasi ke generasi. Dalam sebuah periodik akan terulang lagi. Ya, kecuali dia diperdamaikan dengan Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. Ya, sejarah itu kan berulang kembali dalam keluargamu, dalam makanya ya minimum ya kalau sampai ini ya akan ngucap, ya kita cerai aja. Hati-hati saudara. Minimum akan terjadi ucapan-ucapan yang menyakitkan seperti udah kita pisah aja, kita cerai aja. Nggak tahan. Dia tidak mengerti, dia tahu makna pernikahan, tapi sel-sel tubuhnya ini sudah merekam. Itu polanya DNA ya, pola genetik itu. Pola genetika itu adalah merekam. Ya kan? Kan genetika itu diturunkan, dari orang tua diturunkan sebuah pola genetik. Tapi pola genetik itu merekam environment-nya dia. Terus dituliskan di dalam sel-selnya dia, ditulis lagi. Ya. Jadi tanpa sadar kita sedang menuliskan kembali gennya kita, lalu kita turunkan ya kepada anak kita. Dan terjadi penguatan itu tadi, sehingga bisa terjadi hal-hal yang mengejutkan. Ya, bisa terjadi hal-hal yang mengejutkan. Karena ada perekaman genetik itu. Ya, dari mana manusia punya gigi nggak punya taring, saudara? Ya, kita semua dulu ada taringnya. Kita semua masih punya taring, ya kan? Tetapi kenapa kita manusia nggak ada taringnya? Ya karena kita tidak makan daging mentah, ya kan? Tidak makan daging mentah. Kenapa kucing itu bisa makan tempe, saudara? Anjing makan tempe, kucing makan tempe. Siapa di sini kucing yang makan tempe tahu? Ya kan? Karena sudah dipola untuk makan tempe, makan tahu. Kucing padahal itu kan binatang pemakan daging, ya kan? Tetapi bisa makan tempe, makan tahu. Karena sudah dipola. Dan itu turun-temurun dalam rumah kita. Jadilah dia pola genetiknya seperti itu. Ya. Nah, itu sama ya. Keluarga juga sama, pernikahan juga sama, diturunkan kepada kita, anak kita lihat tiap hari. Bertontonkan, dia nurun, nggak sadar. Tanpa dia sadari, dia akan nurun. Ya, itulah sebabnya Anda harus berdamai. Anda harus punya tekad. Aku akan menulis ulang sejarah. Aku akan menulis ulang. Aku akan merubah sejarah. Ya, kenapa kita bisa mengubah sejarah? Karena ada sesuatu di dalam hidup kita yang revolusioner. Ada di dalam tubuh kita yang aku menolak untuk seperti itu. Tetapi kalau kamu tidak diperdamaikan dengan Sang Pencipta yang mendesain hidupmu, ya,
Kamu sudah begitu revolusioner pun terulang lagi, saudara. Orang Buddha bilang apa? Karma. Ya kan? Itu seperti karma kalau bagi orang Buddha itu ya, itu udah karma, kan nggak bisa diapa-apain. Terulang. Kamu sudah hebat begitu rupa ya, bahkan kamu sudah pergi dari kampung halamanmu, kamu udah ketemu orang tuamu, tapi terjadi persis karena itu ya, itulah karma, kata orang Buddha. Tetapi kamu bisa merubah itu, yaitu dengan datang kepada Sang Pencipta hidup kita, yang mendesain hidup kita, diperdamaikan. Karena ketika kita terlahir kita dalam kondisi gen yang korup, dengan sebuah catatan historis yang panjang, yang dipola berulang. Orang Buddha bilang karma, ya kan? Tetapi kita orang Kristen berkata, ya itu karena kesalahan orang tua, ya, akan ditanggung oleh anak-anaknya. Konsekuensi, ya, sebuah konsekuensi. Bukan tabur tuai beda lagi. Ini konsekuensi, saudara. Ya, orang tua yang makan buah mentah, anak-anak yang sakit gigi, yang ngilu giginya, dan sakit perut. Tetapi akan tiba saatnya. Nah, di Yeremia ya, akan tiba saatnya. Ya, orang tua makan buah mentah, anak-anak tidak akan sakit gigi, tidak akan sakit perut. Akan tiba. Kapan itu? Bila Sang Pencipta itu datang ke dunia, mendamaikan kita. Orang yang datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang benar, dengan penuh cinta, dia tidak akan mengulangi histori yang buruk itu, saudara. Kalau kamu punya tekad, ya aku mau Tuhan menulis kembali sejarahku. Ya, kamu yang punya pola kemiskinan, yang punya pola perceraian, yang pola, ya, Anda bisa. Bahkan Anda yang punya penyakit turunan, jantung turunan, penyakit jantung turunan, penyakit jiwa turunan, ya, Anda bisa loh, saudara, bisa minta ditulis ulang sejarahmu, ditulis ulang hidupmu, saudara. Karena namanya his story itu dari kata his story, sejarahnya Tuhan. Jadi jangan kembali ke histori yang di atasnya kita 1 level, 2 level, 3 level, 4 level. Kita ke histori dari awal penciptaan di mana Tuhan menciptakan semuanya baik. Rekonsiliasi kita dengan Tuhan Yesus itu, ya, pendamaian kita oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kita kembali kepada Adam waktu di Taman Eden. Ya. Kita kembali kepada Adam yang di Taman Eden. Pengetahuan yang dimiliki adalah pengetahuan yang kudus, pengetahuan yang benar, bukan pengetahuan yang untuk memuaskan hawa nafsu kita. Pengetahuan yang benar, pengetahuan yang tadi malam ya, koinonia tadi malam Anda dengarkan ulang, supaya Anda mendapat pengetahuan yang benar, yaitu metanoia. Karena pengetahuan kita sekarang kita miliki ada sebuah pengetahuan yang korup. Kita pikir waktu kita, oh ini istri harus dimarahi, kita pikir kita harus marahin istri kita. Ini anak ini harus, ya, misalnya ya anak harus diatur, didikte, kita misalnya begitu. Dan sebagai macam ya, banyak sekali mitos-mitos dalam keluarga yang salah. Nah, itu yang kemudian harus kita bereskan. Kembali kepada pengetahuan. Anda yang biasa utang-utang, ya, Anda harus kembalikan kepada pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar, hati-hati saudara ya. Waduh, kalau Anda mengerti kebenaran ini, keluargamu akan bahagia, pernikahanmu akan mengalami terobosan. Kamu juga akan mengalami terobosan dalam hidupmu, saudara. Di dalam perekonomianmu, di dalam keluargamu, dalam pernikahanmu, di dalam cara pola hidupmu, saudara. Kamu harus metanoia. Makanya dengarkanlah firman Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh cinta. Ya, kalau kamu tidak dengan pengharapan, dengan penuh cinta, dengan iman, ya, maka firman Tuhan itu tidak akan menjadi baru bagimu, tidak akan menjadi apa-apa, nggak pengaruh apa, nggak ngefek. Padahal bagus ini firman Tuhannya, ya cuman bagus saja.
Seperti Anda mendengar Mario Teguh itu loh, bagus kan omongannya dia kan. Masalahnya hidup tidak semudah bacotnya Mario Teguh. Nyatanya dia aja ngebacot. Akhirnya dia sendiri nggak bisa mengatasi masalah lamanya dia yang timbul menghantui dia. Apa yang harus dilakukan Mario Teguh coba? Kalau dia sebenarnya, kalau dia di dalam Tuhan Yesus, dia harusnya bilang, iya anakku, aku salah. Harusnya dia bilang begitu Mario. Tapi kan dia memilih untuk apa, saudara? Memilih untuk melawan kan. Kamu bukan anakku. Ini jadi anaknya penasaran marah. Ya kan? Tambah diungkit-ungkit lagi. Loh, kamu ruginya ngakuin orang jadi anak apa coba? Ruginya kan masalah legasi. Kamu bilang, ya kan nggak bisa masalah legasi. Makanya, kalau Anda pernikahan di yang lama belum tuntas, jangan menikah lagi, saudara. Kalau kamu bercerai, pernikahan yang lama belum tuntas itu jangan menikah lagi. Karena nanti akibatnya kayak Mario Teguh itu, nanti masalah-masalah lama akan mengungkit, akan mengejar. Ya, tapi kalau misalnya kamu terpaksa harus bercerai dalam kebodohanmu itu ya, harus sampai tuntas, pastikan itu tuntas. Ya, pastikan tuntas, saudara. Dan Anda yakin kalau sampai tiba di pihak pasangan Anda tidak mau menuntaskan, Anda harus tuntas. Nggak apa-apa, Anda sudah siap suatu ketika mengejar. Dengan anak-anakmu yang kamu tinggalkan pun, kamu harus tuntas. Dan kamu harus siap suatu ketika itu akan datang ke masa depan. Itu konsekuensi, balik lagi itu konsekuensi. Makanya jangan bercerai. Kalau kamu tidak siap dengan itu, tidak siap beresin anak-anakmu yang sakit hati, nanti anak-anak yang sakit hati ini akan menghasilkan pola yang lebih buruk daripada yang kamu alamin. Ya, pola yang lebih buruk daripada yang kamu alamin. Ya, makanya harus ditulis ulang dengan cara apa? Dengan berdamai. Tuhan Yesus itu memberikan pendamaian. Makanya ketika kamu ditebus, kamu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, Adam yang pertama menghasilkan generasi anak-anak jasmania. Tugasnya Adam, ya, sebagai orang yang hebat itu ya. Adam ini orang yang hebat ya. Karena dari Adam kan terpancar seluruh benih kehidupan. Maka ketika Adam bertugas menghasilkan anak-anak jasmania, maka Yesus menghasilkan anak-anak rohaninya. Karena di rohani itulah semua desain hidup kita dipetakan. Ditulis di situ ada desainnya. Makanya kamu harus di-reset hidupnya. Kembali bukan ke zamannya orang tuamu atau kakek nenekmu. Kembali ke zamannya Adam waktu di Eden, di mana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa dari Yesus. Jadi kembali ke sana, ya kita di-reset semua hidup kita dengan kita punya pengharapan yang teguh ya jangan goyang ya, punya iman yang teguh, pengharapan yang teguh, punya cinta yang sejati. Itu saudara, Anda mau menulis hidupmu yang kembali, saya tulis hidup saya kembali, ya. Saya bilang sama Tuhan Yesus, sudah terlanjur Tuhan bagaimana? Tulis hidupku, tulis ulang. Maka saya, istri saya, anak-anak saya, kami menulis ulang kehidupan kami kembali, saudara. Kita tulis ulang, kita rampas kehidupan itu dari iblis, dari neraka. Kita rampas kehidupan itu. Ya kan? Anda minta dirampas ya, bahasa itu dirampas ya. Ya kan? Merampas orang yang terhuyung-huyung menuju ke neraka itu loh, dirampas bahasanya. Mengapa dirampas? Kamu harus dengan paksa, nggak bisa lembut-lembut. Ya, kita ke sana yuk pelan-pelan. Oh, nggak bisa, saudara. Anda mau pergi dari neraka itu adalah sebuah magnet yang besar bagi besi, saudara. Hidupmu itu ketarik gravitasi yang luar biasa sekali. Inti bumi. Neraka perut bumi itu ya, inti bumi. Gravitasi yang besar sekali yang menarik apapun dalamnya, saudara ya. Nah, atau tapi apa sampai namanya black hole ya, saudara ya. Black hole itu adalah apapun yang dekat-dekat di lubang hitam itu langsung hilang, saudara. Tertarik ke dalamnya. Hati-hati, saudara ya. Kamu nggak bisa nggak bisa pelan-pelan. Harus radikal. Kamu harus lari dari sana dengan radikal. Tapi larinya mau kemana? Nggak ada tujuannya. Ya kamu ketarik balik larinya ke Muhammad, ya habis kamu sudah ketemu Muhammad aja ada di sana kok. Malah kejebak kamu. Ya kan?
Kamu lari kepada Yesus pemilik sorga dong. Yang milik surga kan Yesus. Ayatnya kan jelas. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Ya kan? Bahkan kunci neraka pun, kunci maut dan kunci jurang maut pun di tangannya Tuhan Yesus. Jadi kalau dia pemilik alam semesta yang di langit dan di bumi dan yang ada di bawah bumi, lalu Anda datangnya sama orang lain, ya nasibmu itu ya saudara ya. Sorry saudara ya, kebablasan. Ya setelah kita gitu saja. Ya datanglah pada Yesus. Petakan ulang itu. Tuhan Yesus memberkati.